Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini insyaallah saya cuma sekedar sharing dan pengalaman. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi contoh untuk melatih pernapasan dan juga melatih suara. Nah, teman-teman, jikalau kita ingin melatih pernapasan, kita usahakan bangun pagi. Nah, terus ketika kita bangun pagi, terus kita hirup udara yang segar itu, terus lalu kita tarik nafas, terus kita tahan di perut, terus kita tuh sambil lihatin jam, kita umpama buat berapa detik, tahan, tarik lagi, kita keluarkan lagi secara perlahan-lahan. Nah, sudah itu untuk kita belajar tilawah, untuk makhrajul huruf itu lebih penting. Kita juga harus bisa melatih dari berbunyi A, bisa melatih dari berbunyi I dan juga berbunyi U. Karena kita tadi udah nih melatih pernapasan kita berlatih berbunyi A. Contoh, tarik napasnya A, begitu. Jadi sepanjang-panjangnya, sekuat-kuatnya kita, sampai berapa menit. Semoga mah kita nyampe 10 menit juga boleh kalau bisa. Nah, kita berbunyi I juga kayak yang tadi. I. Lalu kita berbunyi U juga kalau udah. Nah, sesudah itu jika kita udah semua, lalu kita berlanjut ke ayat, kita berbunyi A, dari berbunyi A. Kita tarik nafas. Keluarkan perut kita, tarik. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. WhatsApp memeriksa pesan baru. Nah, terus sesudah kita melatih berbunyi A, ya kita juga melatih berbunyi I. Kita berlanjut kayak di I lafi. Terus kita juga latihan berbunyi U. Umpama dari ayat kuliah.
Kalau untuk latihan tidak apa-apa, tidak umpama kuat setengah. Ntar kalau misalkan kita udah berhasil berbunyi U itu nyampe selesai sampai lakum dinukum waliyadin, nah berarti kita sukses. Berarti napas kita agak panjang dan kita agak lincah untuk membacanya. Oh ya para teman-teman, karena pernapasan itu sangatlah penting dan trik untuk kita mengeluarkan suara juga harus mempunyai trik. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu rendah. Ya ibaratnya kita mengeluarkan suara itu yang sedang-sedang. Tinggi, jangan terlalu tinggi, ya berarti ada aturannya. Umpama kalau pakai suara rendah, kalau misalkan contoh pakai suara rendah tuh agak mendesak biasanya. Seperti Wadduha wal-laili idza saja. Jadi kita nggak bakal kuat. Umpama suara tinggi, paling tinggi. Wadduha wal-laili idza saja. Ngap jadinya. Nggak kuat kita. Bakal kuat. Jadi suara kita sedang aja, semacam kayak tadi. Berarti wadduha wal-laili idza saja. Nah, begitu. Sedang ya. Walaupun kita mempunyai potensi hobi, umpama kita punya hobi tilawah, punya hobi menyanyi. Jadi kita ibaratnya jangan menyerah lah, harus selalu berjuang agar kita itu bisa menggapai cita-cita kita. Karena bagi saya yang namanya nyanyi juga membutuhkan napas dan juga suara yang bagus. Contoh untuk dinyanyi, aturan menyanyi, aturan nada tinggi kita pakai nada rendah dan bakal kuat. Salah satu contoh untuk menyanyi seperti salahku juga karena jatuh cinta insan seperti dirimu sangun bidadari. Nah begitu. Coba kalau kita pakai suara rendah, salah aku juga karena jatuh cinta insan sepertimu. Jadi nggak masuk ya. Jadi nggak masuk. Jadi pentinglah yang namanya latihan napas dan juga mengeluarkan suara itu sangatlah penting. Salah satu contoh untuk bersolat juga sama, membutuhkan suara tinggi, suara rendah. Seperti bertilawah. Bertilawah juga kan ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang sedang. Jadi masing-masing tingkatan nada. Sama menyanyi juga begitu. Seperti Anta samsun anta badrun. Nah, jadi sama kan tinggi juga kan nadanya. Nah, kepada teman-teman saya ucapkan yang bersemangat kalau misalkan kita melatih suara, terus yang semangat juga kalau kita mempunyai cita-cita yang harus selalu berjuang, pantang menyerah. Ibaratnya tuh jangan mundur, jangan kendor. Kita harus bersemangat. Pasti kalau kita bersemangat, cita-cita kita akan sampai gitu. Jadi kita raih mimpi kita agar kita menjadi sukses. Agar kita menjadi sukses dan agar kita bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu saya mohon dukungannya kepada teman-teman. Jangan lupa like pada channel
channel saya dan subscribe-nya dengan kerendahan hati teman-teman, agar saya ini bisa ibaratnya bersemangat lagi untuk sharing-sharing saya yang selanjutnya. Sampai di sini sharing saya untuk teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan rezekinya dan melancarkan umurnya. Oh ya, kepada teman-teman juga, jikalau ada gitu yang ingin ibaratnya yang kasmaran atau yang sakit, insya Allah saya juga akan membantu teman-teman. Saya ingin bercerita, saya punya guru, yaitu guru hikmat. Nah, doakan juga agar saya bersemangat di sini, agar saya selalu istiqomah menjalankannya. Semoga Allah juga meridhoi saya dan kita semua. Kalau ada yang bisa saya bantu gitu, teman-teman yang lagi usahanya ibaratnya kusut, lagi yang pengen banyak pelanggan atau yang lain sebagainya, bisa datang ke tempat saya. Ntar kalau saya tidak mampu gitu untuk membantu teman-teman, insya Allah akan ada guru saya juga yang membantu. Jadi yang namanya manusia itu ibaratnya kita tuh, syariat itu penting karena hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan, yang mengijabah doa-doa kita. Kita sebagai umat muslim, kita cuma ibaratnya syariat itu penting. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.